Indonesia sedang membangun ulang arsitektur pertahanannya. Dari peta gelar sat rudal terbaru ini, terlihat jelas bagaimana TNI mulai membentuk lapisan pertahanan jarak menengah hingga jauh lebih luas dibanding sebelumnya. Lingkaran hijau, Arhanud TNI Angkatan Darat akan menjangkau Sumatera, Kalimantan, hingga menembus sektor udara Semenanjung Malaya. Warna oranye, TNI Angkatan Laut tersebar di titik-titik laut strategis, mengamankan seluruh jalur perairan vital Indonesia. Sementara warna biru, TNI Angkatan Udara berdiri sebagai garis pertahanan udara paling depan, mengunci sektor perbatasan dari barat hingga timur. Semuanya membentuk satu gambaran besar. Indonesia sedang membangun sistem pertahanan berlapis yang modern, terintegrasi, dan siap menghadapi ancaman lintas matra. Arsitektur besar pertahanan berlapis. Peta ini menampilkan 3 elemen utama. Hijau untuk Arhanud TNI AD, oranye untuk unsur laut melalui KRI TNI AL, dan biru untuk Koopsutnas TNI AU. Setiap lingkaran pada peta bukan sekadar grafik radius, melainkan simbol pengaruh dan kendali, jangkauan deteksi, cakupan pengawasan, serta kemampuan respon terhadap ancaman udara maupun maritim. Inilah gambaran awal postur pertahanan Indonesia yang bergerak menuju konsep modern, menyatukan matra darat, laut, dan udara dalam satu kesadaran situasional terpadu. Arhanud TNI AD, payung darat terbesar Indonesia. Cakupan hijau milik Arhanud memperlihatkan bagaimana Indonesia membangun jaringan pertahanan darat paling luas yang pernah ada. Dari Aceh dan Sumatera Utara, radiusnya bahkan masuk ke Semenanjung Malaya. Di Kalimantan, jangkauannya menembus Sarawak dan Sabah. Jawa, Sulawesi, hingga Papua berada dalam pola yang saling terhubung. Ini bukan sekadar perlindungan kota atau pangkalan, tetapi juga mengamankan koridor udara strategis yang dilalui pergerakan militer di kawasan. Konsep ini menempatkan Indonesia pada posisi mampu melakukan deteksi lebih awal, mengamankan jalur masuk, dan memperkecil ruang gerak ancaman udara yang mendekati wilayah nasional. TNI Angkatan Laut, zona anti-akses dari arah laut. Warna oranye mewakili gelar unsur laut TNI Angkatan Laut. Penempatannya konsisten dengan titik-titik kunci yang menjadi choke point di perairan Indonesia, seperti Selat Malaka, perairan Natuna, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, hingga Arafura. Di area-area ini, kapal-kapal TNI Angkatan Laut membentuk garis luar pertahanan negara, menciptakan zona anti-akses yang membatasi manuver kapal perang asing. Kehadiran KRI bukan hanya untuk pengawasan, tetapi juga untuk menjaga agar ancaman tetap berada jauh dari garis pantai. Dalam beberapa tahun mendatang, zona ini akan semakin solid dengan kedatangan satu lagi frigat PPE Brawijaya Class, yaitu KRI Prabu Siliwangi, dan tentu fregat Merah Putih dan KCR modern yang membawa rudal generasi terbaru, memperkuat daya jangkau dari laut. Koopsutnas, gerbang udara terluar Indonesia. Warna biru pada peta menggambarkan peran Koopsutnas TNI Angkatan Udara sebagai lapisan udara paling luar. Titik-titiknya ditempatkan di perbatasan yang menjadi jalur sensitif, Ranai di Natuna, Tarakan, Morotai, Kupang, Timika, Saumlaki, hingga Merauke. Inilah gerbang udara Indonesia yang mendeteksi, mengidentifikasi, dan mencegat ancaman sebelum memasuki wilayah vital nasional. Dengan modernisasi radar dan pusat komando yang semakin terkoneksi, gelar biru ini memperkuat kemampuan Indonesia mengendalikan ruang udara di seluruh batas negara. Koopsutnas bukan hanya penjaga, tetapi juga simpul integrasi antara Arhanud dan TNI Angkatan Laut. Strategi besar di balik penempatan ini. Jika diperhatikan menyeluruh, terdapat strategi besar yang jelas. Deteksi berlapis menjadi prioritas utama, dengan lingkaran-lingkaran yang saling menutupi sehingga tidak ada ruang kosong dalam pemantauan udara dan laut. Setiap matra saling menguatkan. Area yang sama dilindungi oleh Arhanud dari darat, KRI dari laut, dan Koopsutnas dari udara. Ini membuat setiap penetrasi ke wilayah Indonesia menjadi jauh lebih sulit. Ciri terakhir adalah efek daya tangkal. Cakupan yang masuk ke wilayah negara lain memberi sinyal bahwa Indonesia siap mengamankan koridor strategis, bukan hanya bertahan di garis pantai sendiri. Implikasi geopolitik dan masa depan pertahanan Indonesia. Konsep gelar ini muncul di tengah meningkatnya tekanan geopolitik di Indo-Pasifik,
modernisasi cepat militer negara tetangga, serta berkembangnya ancaman drone dan rudal presisi jarak jauh. Dengan struktur yang semakin terintegrasi, Indonesia memperkuat posisi sebagai negara yang mampu menjaga wilayahnya secara mandiri dan merespons cepat setiap pergerakan asing yang mengganggu stabilitas kawasan. Menuju 2030, konsep ini menjadi fondasi bagi sistem komando modern, radar generasi baru, dan kekuatan rudal Indonesia yang sedang dibangun secara bertahap. Gelar Satrudal ini adalah fondasi dari tameng modern Indonesia. Ketika Arhanud, KRI, dan Koopsudnas bekerja dalam satu jaringan pemantauan dan pengendalian yang utuh, Indonesia tidak hanya mempertahankan wilayahnya, tetapi juga membangun struktur pertahanan berlapis yang stabil dan berpengaruh di kawasan. Peta ini adalah rancangan awal masa depan pertahanan Indonesia yang semakin matang, terukur, dan siap menghadapi tantangan jangka panjang. Terima kasih telah menonton. Jika ada data atau analisa kami yang keliru, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa berikutnya.